Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah penyuluhan pertanian. Hari ini kita akan membahas mengenai media penyuluhan pertanian. Seperti kita ketahui bahwa media penyuluhan itu merupakan alat yang sangat penting bagi seorang penyuluh lapangan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Dengan adanya media penyuluhan, membuat proses penyuluhan berjalan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi media penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah untuk memperjelas penyajian pesan. Dengan adanya media, memudahkan pesan untuk dapat diberikan dan diserap secara jelas informasinya oleh sasaran penyuluhan. Contohnya, pada saat penyuluh pertanian memberikan informasi mengenai pembuatan pupuk cair, penggunaan media seperti brosur atau leaflet memperjelas bagaimana cara pembuatan pupuk cair pada sasaran penyuluhan. Selain itu, media penyuluhan pertanian juga dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dengan adanya media, membuat sasaran tidak perlu terhambat dengan adanya masalah waktu ataupun ruang untuk bertemu dengan si penyuluh pertanian. Contohnya, Anda tidak perlu bertemu langsung dengan penyuluh untuk menanyakan tentang sesuatu hal ketika ada media yang bisa diakses. Media juga mengatasi keterbatasan daya indera. Beberapa hambatan dapat diatasi dengan menggunakan media penyuluhan. Misalnya, hambatan secara teknis, kesulitan si penyuluh untuk menjangkau sasaran, atau keterbatasan si sasaran. Misalnya ketika pendengaran kurang, penggunaan brosur atau leaflet akan sangat membantu dalam kasus ini. Selain itu, media penyuluhan pertanian juga akan mengatasi sikap pasif sasaran. Ada kalanya sasaran penyuluhan bingung atau malu ketika hendak bertanya kepada penyuluh. Adanya media, misalnya seperti film atau leaflet, membuat sasaran yang ingin bertanya dapat melakukannya melalui media. Selain itu, dengan sifat unik sasaran, penggunaan media penyuluhan yang menyesuaikan dengan kondisi sasaran itu dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pada dasarnya, ketika kita memilih media penyuluhan pertanian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak ada satupun media yang paling baik untuk suatu penyuluhan. Artinya apa? Dalam pemilihan media, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik sasaran ataupun kondisi yang terjadi saat itu. Kemudian harus diyakini juga bahwa media yang dipilih itu sesuai dengan tujuan penyuluhan. Apakah penyuluhan tersebut bertujuan untuk mengubah pengetahuan atau sampai pada taraf nilai dan keterampilan sasaran. Kemudian penyuluh harus mengetahui betul isi materi media yang akan digunakan untuk tingkat sasaran yang bagaimana kondisi atau karakteristik sasarannya, bagaimana cara belajar sasaran, dan sebagainya. Kemudian bagaimana metode penyuluhan yang akan digunakan. Pendekatan untuk kelompok besar dengan kelompok yang lebih kecil tentu berbeda satu sama lain. Media yang dipilih juga harus sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Misalnya, Anda tidak dapat menayangkan media film ketika tidak tersedia listrik di suatu daerah. Pemilihan media juga sebaiknya dilakukan sendiri oleh penyuluh, karena penyuluh yang paling tahu apa yang paling baik atau yang paling bisa dimengerti oleh sasaran penyuluhan. Media yang dipilih sebaiknya dapat membuat sasaran mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
juga harus selalu diingat bahwa sebagai sumber belajar dan sebagai pengalaman belajar bagi sasaran, tidak bergantung dari baik buruknya, tetapi bergantung dari konkret atau abstraknya. Semakin konkret, maka akan semakin baik. Ada beberapa kriteria dalam memilih media. Yang pertama, isinya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, tidak ketinggalan zaman atau up to date. Dan tingkat ketersediaannya sesuai dengan tingkat sasaran suluh. Ide utama media harus mengarah pada tujuan penyuluhan tadi. Apakah hanya sekedar untuk merubah pengetahuannya atau sampai pada ranah sikap atau keterampilan sasaran. Media juga harus mampu memotivasi minat sasaran dan komunikatif. Maksud komunikatif di sini adalah dengan mengandung gerak, mengandung warna sesuai dengan fungsionalnya, dan disesuaikan dengan tahapan adopsinya. Kemudian pembiayaan juga harus ekonomis. Selain itu, kualitas teknologi dari media, baik warna, kejelasan gambar, kejelasan suara, dan lain-lain juga harus diperhatikan. Semakin baik kualitasnya, maka akan semakin mudah untuk dipahami oleh sasaran penyuluhan. Media juga harus sesuai dengan kondisi atau lingkungan belajar. Bagaimana kondisi belajar sasaran suluh? Bagaimana cara mereka belajar? Apakah dalam kelompok besar atau dalam kelompok yang lebih kecil? Kemudian ketersediaan berbagai fasilitas atau alat bantu, ketersediaan OHP atau LCD, ketersediaan listrik, juga ruangan akan mempengaruhi kemampuan si sasaran dalam belajar. Media juga harus dapat meningkatkan kemampuan sasaran. Keabsahan atau validitas media harus tinggi dan penggunaan media penyuluhan pertanian disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penyuluhan pertanian. Media yang efektif harus dapat memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sederhana, mudah dimengerti dan dikenal oleh sasaran. Penggunaan ide-ide baru akan membuat sasaran lebih senang atau lebih tertarik untuk mengikuti suatu penyuluhan. Media penyuluhan juga harus menarik sehingga membuat sasaran tertarik dan mengesankan ketelitian. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh sasaran. Penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah juga dimungkinkan dalam proses penyuluhan pertanian, sehingga sasaran dapat mengerti apa yang dibicarakan. Mengajar sasaran untuk memperhatikan, mengingat, mencoba menerima ide-ide yang dikemukakan. Ada beberapa jenis media penyuluhan. Samsudin membaginya menjadi 6 jenis media. Yang pertama adalah media visual atau media yang dapat dilihat, contohnya seperti slide, transparansi, atau gambar. Kemudian ada media audio. Media audio adalah media sifatnya auditori atau dapat didengar. Contoh yang paling gampang adalah penyuluhan melalui radio. Ada pula media gabungan antara audio dan visual, yaitu yang dapat didengarkan dan dilihat. Televisi ataupun film itu merupakan contoh dari media audiovisual. Media peraga seperti papan tulis atau papan tempel atau flanel itu merupakan media yang bisa digunakan untuk memperagakan sesuatu. Media lain adalah media pengalaman nyata atau media tiruan. Contohnya adalah simulasi yang memberikan pengalaman nyata bagi sasaran, atau media-media tiruan seperti contoh benda nyata. Dan yang terakhir adalah media cetakan. Ini yang paling banyak biasanya dilakukan di penyuluhan. Contohnya adalah poster, brosur, atau leaflet.
Seiring dengan perkembangan teknologi, media penyuluhan saat ini juga sudah sangat berkembang. Saat ini sudah banyak media yang dilakukan dengan berbasis komputer, pembuatan media tayang, dasar-dasar desain grafis, pembuatan media cetak, dan pengenalan internet, semua dilakukan dengan media yang berbasis komputer. Nah, minggu ini Anda ditugaskan untuk membuat leaflet atau brosur tentang suatu informasi yang ingin disampaikan atau disebarluaskan. Jenis informasi yang Anda buat itu boleh bebas, tetapi tidak boleh sama. Leaflet atau brosur itu dibuat di kertas ukuran A4, di-print dan kemudian dikumpulkan. Minggu depan kita akan mempresentasikan bagaimana leaflet-leaflet yang Anda buat dapat menjadi media yang efektif atau tidak dalam suatu proses penyuluhan. Demikian materi kita pada hari ini mengenai media penyuluhan pertanian. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas bagaimana apakah media yang Anda buat sudah cukup efektif atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.